warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim mu'ajjil ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, para jamaah Masjid An-Nahl yang mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan umur, sehat walafiat, dijaga oleh Allah beserta keluarganya dalam ketaatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setiap hari di masjid ini kita berkumpul untuk mengadakan kultum selama bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi, sharing tentang tips ya, trik ya. Tips bagaimana mewujudkan cita-cita kita. Di dalam mengarungi kehidupan kita, pasti kita tidak terlewatkan dari yang namanya cita-cita. Kita ingin menjadi apa, ingin meraih apa, ya, ingin nantinya punya apa, ya, dan macam-macam. Ya. Bisa jadi cita-cita itu adalah hajat keduniaan, bisa juga hajat ukhrawiyah, ya, hajat yang kaitannya dengan akhirat. Ya. Mudah-mudahan hajat-hajat apapun, hajat keduniaan dan hajat akhirat, ya, itu selama dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tetap dinilai suatu amal kebajikan, ya. Jadi saya punya cita-cita ingin mempunyai, ya, istri yang cantik, yang soleha misalkan. Boleh, ya, gitu ya. Jadi cantiknya ikut, ya, gitu. Saya ingin jadi orang yang kaya raya, boleh, ya, itu. Tapi ya orang kaya raya yang bisa bersedekah ke yang lain, misalkan gitu. Jadi boleh campur, ya, cita-cita duniawiyah sama ukhrawiyah, ya. Itu ya di mata Allah selama mengandung kebaikan, ya, Allah akan memberikan kebaikan di situ, ya. Nah, saya ingin berbagi tips, ya, bagaimana kita bisa meraih cita-cita kita, apapun cita-cita itu, ya. Jadi untuk menggapai cita-cita kita, ya, itu ada tips, ya, ada 3 tips yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah dikatakan namanya al-juhud, ya, atau al-qad, ya, dalam bahasa Arabnya. Al-juhud atau al-qad, yaitu apa? Al-juhud, al-qad itu adalah berjuang, berusaha keras, ya, berjuang, berusaha keras, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ya. Dan mereka orang yang berjuang, ya, menuju kepadaku, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami, gitu. Jadi kalau kita berjuang, ya, demi menuju Allah, Allah akan membuka pintu-pintu untuk menuju Allah, gitu. Dibuka sama Allah pintu-pintunya, gitu. Tapi dengan catatan, ya, kita akan bisa sampai ke sana diawali dengan yang namanya al-juhud, perjuangan, gitu. Jadi tanpa perjuangan kita tidak akan bisa, ya, merealisasikan apapun dari cita-cita kita, ya, baik cita-cita duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Bagaimana dikatakan di dalam salah satu syairnya, ya, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabul ula sahirul layali, ya. Kemudian dikatakan, ya, wa man talabal ula bi ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali, ya. Dalam salah satu syair bahasa Arab, ya, itu dikatakan begini, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, ya. Sesuai kadar usaha keras kita,
sesuai kadar perjuangan kita, ya itulah yang akan kita dapatkan dari kemuliaan gitu. Jadi kalau usahanya kecil, ya kemuliaannya kecil ya. Kalau usahanya besar, kemuliaannya akan kita dapatkan besar ya. Wa man talabal ula sahiral layali ya. Orang yang punya cita-cita ingin tinggi apapun cita-citanya ya itu sahiral layali, maka dia harus korban ya. Itu mengorbankan malam-malamnya enggak tidur ya. Mikiri itu enggak tidur ya gitu. Karena ya nyantol terus itu dia. Gitu. Jadi membuat dia itu mengerahkan segenap usahanya untuk menggapai cita-cita tadi. Waman talabal ula bighairi kaddin, barang siapa yang ingin mencapai kemuliaan yang tinggi bighairi kaddin, tanpa usaha keras, tanpa perjuangan, adha al umra fi talabil muhali, maka dia pasti akan menyia-nyiakan umurnya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak ada artinya ya gitu. Jadi dia menyia-nyiakan umurnya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak bernilai nantinya karena tidak dapat hasil apapun ya. Kenapa? Karena dia tidak mau berjuang, karena dia tidak mau berusaha keras ya. Jadi kata kunci di situ adalah bahwa perjuangan ya dan ya usaha keras ya, itu yang akan bisa mengiringi kita untuk menggapai cita-cita kita ya. Sering kali kita melihat ya banyak ya anak-anak muda ya gitu. Bisa juga anak-anak tua juga gitu. Itu yang kepingin cepat ya kaya, kepingin cepat pintar ya, kepingin cepat meraih apapun ya dengan cara instan gitu ya. Itu ya, dan akhirnya berakhir sia-sia gitu. Dan bahkan dikatakan yang menarik di dalam salah satu kitab ya, ada syair dalam salah satu kitab Ta'limul Muta'allim di mana dikatakan saat itu ada ya Syekh Sadiduddin As-Sairazi. Beliau mengatakan orang-orang yang seperti ini yang mau jalan pintas ya, pingin kaya jalan pintas, pingin ilmu jalan pintas ya gitu. Bahkan bekalnya cuman Mbah Google ya gitu ya. Terus bisa punya kemampuan seperti ulama hebat ya, pintar menganalisis sesuatu, bekalnya hanya Google ya. Katanya Al-Imam Sayyiduddin As-Sairazi mengatakan tamannaita an tamshiya faqihan munadhiran bighairi ana'in fal jununu fununu gitu. Jadi kamu berangan-angan ya, tamannaita, kamu berangan-angan, kamu mimpi kali ya. Tamannaita an tamshiya faqihan munadhiran, untuk menjadi orang yang alim, pintar menganalisis ini, pintar komentari ini, pintar gini, bighairi ana'in, tanpa mau susah payah untuk belajar, tanpa mau susah payah untuk mengkaji, meluangkan waktunya bertahun-tahun untuk mendalami ilmu. Ketahuilah fal jununu fununu. Ya, yang namanya orang gila itu macam-macam gitu. Yang namanya orang gila itu macam-macam ya, termasuk ya salah satunya yang tadi ini, yang hanya berharap gitu. Nah, fenomena ini yang disebut dengan kalau di komputer namanya lokal optima ya. Jadi orang yang kepingin jalur pintas ya, itu seakan-akan dia tampak kaya, tampak pinter ya. Tapi sebenarnya kosong gitu. Jadi kenapa? Karena bighairi ana'in. Jadi tanpa mau susah payah, tanpa mau berjuang untuk meraih sesuatu ya, gitu. Jadi kata kunci yang pertama adalah untuk meraih cita-cita kita ya, itu kita harus meluangkan waktu untuk berjuang ya. Jadi berusaha keras untuk meraih cita-cita itu. Jadi itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah ya, untuk meraih cita-cita itu adalah ya, kita harus beristiqomah ya, beristiqomah sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, afdhalul a'mali ma golla ma dama ma golla ya gitu. Jadi sebaik-baiknya amal itu adalah
yang dia itu sedikit tapi terus-terusan ya gitu. Sedikit tapi terus-terusan ya gitu. Jadi tidak sekali besar gitu ya. Jadi maksudnya apa ya? Jadi kalau kita misalkan ingin jadi orang kaya misalkan ya, itu ya silakan, ada ilmunya, ada prakteknya, dan itu harus dilalui kecil-kecil, tahapan demi tahapan, tahapan demi tahapan sampai menjadi sukses ya. Ingin kita menjadi orang yang pintar, orang yang alim, orang yang faqih ya, itu ya luangkan waktunya, belajar sedikit terus naik ya, sampai jadi ya orang yang alim, orang yang faqih begitu ya. Apalagi dalam masalah agama. Kalau dalam masalah dunia, ilmu dunia itu untuk mempelajari sesuatu ilmu ya ada urutannya. Jadi ada urutannya ya. Nah, mungkin kalau di sini ada adik mahasiswa ya, itu dapat ya, sebelum lulus dapat mata kuliah yang advance itu harus mulai dari semester 1. Kasih apa, semester 2 kasih apa, terus urutannya begitu ya gitu. Nah, dalam agama juga begitu ya. Dalam agama itu kita tidak bisa ya membaca sesuatu tiba-tiba membaca masalah ikhtilaf ya gitu. Ya. Di mana masing-masing para pakar itu saling berkomentar ya gitu. Karena itu memungkinkan ya di dalam satu kajian agama gitu. Tapi level kita belum sampai di situ, belajar dulu yang dasar ya. Belajar dulu yang dasar gitu. Kalau dalam agama belajar apa? Belajar ilmunya dulu, belajar alatnya dulu. Alatnya apa? Berupa bahasa. Gitu. Belajar yang namanya nahwu, belajar namanya sorof. Kemudian sudah naik ya, naik lanjut lagi ya, belajar namanya apa itu ilmu badi, ilmu ma'ani ya, ilmu balaghah ya, kemudian naik lagi ilmu arud, ilmu qawafi ya, terus naik terus begitu sampai jadi pakar. Itu masih bahasa ya gitu, masih bahasa. Fikih belajar yang dari ya paling mudah dulu ya gitu. Apa misalkan ya Nailur Roja misalkan, Risalah Jami'ah, terus naik lagi naik gitu. Nahwunya juga begitu tingkat. Jadi ada aturannya gitu. Ada tahapan yang harus dilalui. Yang secara apa itu kita harus melakukannya secara istiqomah belajarnya gitu. Nah, istiqomah ini bahasa lain di dalam bahasa Arab namanya sabat ya. Jadi sabat itu istiqomah ya. Nah, pernah satu kali ya saya berbagi satu cerita. Ada di pertengahan abad itu seorang penyair namanya Antaroti ya. Antaroti ini selain dia penyair, dia ini seorang pejuang yang bertarung, suka bertarung ya di medan perang ya, Antaroti. Orangnya kecil ya, badannya kecil, orangnya kecil ya gitu. Tapi di setiap peperangan ini dia selalu menang ya. Jadi Antaroti ini selalu menang. Di setiap peperangan dia selalu menang ya. Kemudian ditanya ya oleh temannya, "Ya Antar, wahai Antar, apa tipsnya kamu kok selalu menang ya di setiap peperangan, padahal saya lihat badanmu tuh kecil." Jadi bukan tinggi besar berotot itu enggak ya, badannya kecil itu. Kok menangan gitu ya. Kemudian dikatakan sama si Antar ya, "Kamu tahu rahasianya?" Ya. "Sini kamu kasih ya jari kelingkingmu." Ya, jadi jari keling yang ini, jari kelingking ya. Jari apa ini? Jari kelingking ya. "Sini jari kelingkingmu, kasihkan ke saya, jari kelingking saya kasihkan ke kamu, kita saling gigit ya." Gitu, kita saling gigit ya. Nanti mana yang kuat-kuatan, mana yang lebih kuat ya? Saya apa kamu ya? Sudah kasih ya. Sudah digigit sama si Antar. Jari kelingkingnya temannya, jari kelingkingnya Antar digigit oleh temannya. Kuat-kuatan gigit, lama-lamaan gitu ya. Sampai temannya nyerah. Gitu. Ya. Kata si Antar begitu nyerah gitu. Ya ini jawabannya. Ini jawabannya katanya. Loh, apa maksudnya? Saya sebenarnya tadi itu ketika jari saya kamu gigit, itu rasanya sakitnya sama seperti kamu merasakan jarimu saya gigit, sakit itu sama sebenarnya. Cuman di sini saya itu ya, saya iteratif terus ya. Itu saya bilang sebentar lagi kamu kalah. Sebentar lagi kamu kalah. Terus saya putar terus itu. Sampai beneran kamu kalah gitu.
Nah ini namanya sabat ya. Jadi sesuatu yang kecil-kecil terus diiteratif itu ya sampai ya berhasil gitu. Nah ada kalanya sesuatu yang besar itu tidak bisa kita gapai itu dalam waktu dekat ya. Tapi bertahap kecil ya. Nah itu namanya sabat. Nah kekuatan tidak semua orang bisa kuat menjalani itu ya. Jadi kadangkala orang itu punya tenaga yang cukup besar untuk sekali berjuang, tapi tidak kuat untuk berjuang pelan-pelan dalam medan peperangan yang lama gitu ya. Kalau perang sekali besar dia kuat ya, tapi dalam medan yang butuh waktu lama dia tidak kuat. Nah, untuk menopang kekuatan yang dalam waktu lama itu kita bisa memakai yang namanya istiqomah atau sabat ya dalam meraih cita-cita kita gitu ya. Jadi itu tips yang kedua. Tips yang ketiga apa? Ya, yaitu doa ya, doa. Ya. Kalau sudah juhud, sudah berjuang, ya. Kemudian yang kedua adalah sudah istiqomah, sabar terus gitu ya, telaten ya. Gitu. Terus gimana? Terakhir ya berdoa ya, gitu. Berdoa menyerahkan ke Allah, ya. Apa yang nanti terbaik buat kita, ya, gitu. Jadi dan doa ini istimewanya sama Allah memang diperintah ya gitu. Kata ya Rasulullah kan doa silahul mukmin ya. Jadi doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin ya. Sama Allah Subhanahu wa taala doa ini memang diperintah, kita disuruh berdoa ya gitu. Katanya Allah Subhanahu wa taala ud'uni astajib lakum ya. Jadi mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku astajib lakum. Pasti saya kabulkan ya. Jadi Allah memberikan jaminan pasti saya kabulkan ya gitu. Lalu terus gimana kita doa tiap hari sama Allah kan tidak dikabulkan, minta apa tidak langsung ya. Nah persoalannya begini, Allah ngabulkan doa kita itu bukan dengan cara merubah sunatullah begitu ya. Ya Allah aku kepingin mobil ya Allah, terus tiba-tiba datang dari langit mobil gitu ya. Gitu. Kan rusak sunatullahnya ya, gitu. Jadi Allah itu mengatur ya ada sunatullah gitu ya. Ya Allah gimana caranya ini pandemi sekarang harus selesai ya Allah ya, gitu. Gitu. Ada sunatullahnya yang Allah atur ya. Tapi sama Allah dikaburkan dengan caranya Allah ya gitu. Jadi bekal kita hanya keyakinan karena Allah menjamin di dalam firman-Nya astajib lakum, pasti tak kabulkan ya gitu. Jadi kamu minta doa apa aja, yang penting jangan doa jelek ya. Doa baik apapun doanya tak kabulkan gitu. Yang menarik ya ada salah satu ya ceramah dari Al Habib Ali Al Jufri, dikatakan ada seseorang yang amalannya sama ya, dua orang amalannya sama, tapi yang satu orang ini ya dia tidak sering berdoa ya, tapi satu orang lagi ini sering berdoa ya. Nanti di hari akhir ya dua orang ini posisinya di surga itu, yang sering berdoa ini posisinya lebih tinggi ya, posisi surganya lebih tinggi. Kemudian diprotes sama satunya ya, ya Allah ya orang itu amalannya sama dengan saya ya. Kok dia ditempatkan di surga yang lebih tinggi dari saya ya. Katanya Allah ya, yang ini lebih sering berdoa ke saya gitu. Jadi lebih sering minta ke saya, dan amalan minta itu Allah yang nyuruh. Berarti dia lebih sering ya melakukan amalan yang Allah suruh begitu. Karena doa itu bukan opsi kita. Doa itu adalah perintah Allah, bukan opsi ya. Jadi kalau opsi itu kita bisa berdoa, bisa enggak, itu opsi ya. Opsional buat kita. Tapi doa itu perintah dari Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum ya. Bahkan kalau orang enggak berdoa, itu sama Allah dikategorikan menjadi orang yang sombong. Alladzina istakbiruna an ibadati ya. Jadi mereka yang itu sombong, tidak mau minta sama aku ya gitu. Tuh. Berasa amalannya bisa mengantarkan dia untuk meraih cita-cita ya gitu. Tidak mau minta kepada. Nah ini sama Allah dilabeli orang yang sombong ya. Jadi doa itu adalah perintah Allah sehingga bisa kita pakai ya sebagai tips kita untuk meraih sesuatu ya. Nah mudah-mudahan dengan 3 tips ini ya itu ya teman-teman ya bisa apapun cita-cita yang ingin diharapkan, baik misalkan cita-cita duniawi ya
ataupun ukhrawiyah, ya itu pakai 3 tips ini, ya mudah-mudahan Allah akan mengabulkan cita-cita itu, ya. Dan Allah yang tahu tentang kebaikan bagi diri kita, apa yang terbaik buat kita Allah yang tahu. Demikian mudah-mudahan ya kultum yang singkat ini bisa bermanfaat ya buat rekan-rekan semua, ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.